Dua indikator ini bisa melihat dan tracking record apakah perusahaan ini bisa tetap jaya atau malah bangkrut. Welcome back to my channel, balik lagi dengan saya Rizky. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deteksi saham atau perusahaan yang akan bangkrut. Kita bisa melihat ya banyak fenomena saham IPO yang ada akhir-akhir ini. Hampir 10 setiap bulan bisa jadi ya. Bahkan kemarin di periode kuartal pertama di 2023 itu hampir menyentuh ke 15 saham IPO. Tapi ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya saham IPO ada yang namanya dividend hunter atau memang dia beli pas IPO. Jadi dibanyakin beli IPO, lotnya mumpung harganya murah nanti dia dapat dividennya. Tapi kabar buruknya saham yang sudah nyangkol atau nyangkut di bursa efek itu malah delisting. Salah satu penyebab delisting saham artinya bisa fatal, yaitu gagal bayar hutang ya. Seperti contoh pada saham-saham ini dulu sempat jaya tapi dia gagal bayar hutang, akhirnya dia delisting. Yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah investor. Sudah capek nabung-nabung tapi rugi. Dia nggak dapat apa-apa ya, dia nggak dapat apa-apa, malah loss-nya itu banyak banget karena sahamnya sudah delisting. Mungkin ada kebijakan perusahaan-perusahaan yang melonggarkan, misalkan membayarkan 50% dari total investasi, ada juga seperti itu, tapi ada juga yang nggak dibayarkan sama sekali. Jadi ini adalah cara bagaimana kita deteksi saham yang akan bangkrut menggunakan dua indikator aja ya. Indikator yang pertama yaitu rasio hutang terhadap modal atau debt to equity ratio. Indikator yang kedua yaitu cash flow perusahaan. Ya. Jadi yang pertama untuk debt to equity ratio ini banyak banget ekuitas atau platform atau broker itu yang sudah menyediakan datanya. Caranya cukup gampang bacanya. Artinya jangan sampai nilainya di atas 50% atau di atas 10 ya, 50% dalam berupa persentase atau 10 dalam berupa nominal. Seperti contoh di Indosat ini ya. Oke, ini adalah debt to equity ratio ya atau DER-nya dari Indosat secara kuartal. Kita bisa cek untuk DER-nya Indosat ini stabil di angka 2 sejak kuartal pertama di 2022 ya, stabil di angka 2. Artinya apa? Dia masih di bawah nilai 10 ya. Tapi kalau berupa persentase dia 30%. Jadi suatu perusahaan apabila dikatakan aman itu di bawah 50% modalnya atas hutang tersebut. Oke, contoh lain yaitu dari Excel ya. Oke, ini untuk Excel ya. Excel ini sangat aman sekali, dia bahkan di bawah 1 ya. Hutangnya hampir nggak ada, hampir mendekati 0,4 untuk rasionya. Jadi lebih baik mana, Excel apa Indosat? Ya lebih baik Excel dari segi DER-nya. Karena kita semakin besar hutang itu juga semakin nggak baik. Tapi kita bisa lihat dulu. Kita nggak bisa patokan saja dari DER. Karena apa? Karena orang hutang itu untuk produktivitas atau untuk menutup hutang yang lain ya kan. Maka dengan itu kita harus melihat indikator yang kedua yaitu indikator cash flow. Cash flow perusahaan. Oke. Untuk cash flow perusahaan, Excel ini ya, ini berhubungan sedikit sekali ya. 0,3, 0,4 belum menyentuh angka kedua. Lalu bagaimana dengan cash flow-nya? Kita coba cek ya cash flow-nya. Dari indikator kedua ini kita bisa kasih rule aktivitas operasi arus kas itu harus selalu bersifat atau bernilai positif. Tapi kalau arus kasnya untuk pendanaan itu harus negatif. Jadi operasi itu harus positif, kalau pendanaan itu harus negatif. Oke, dilihat dari sini kita bisa cek ya, untuk Excel itu selalu pendanaannya selalu negatif. Ya. Kemudian untuk operasi ini pendanaannya selalu positif. Ini adalah salah satu rules kita, apakah hutang tersebut dibuat produktivitas atau hanya konsumsi saja. Oke, bagaimana dengan Indosat tadi? Oke, kita coba cek yang Indosat ya. Oke, kita bisa cek ya untuk Indosat arus kas pendanaan ini 7 billion, 1,7 billion, ini 2,6 billion. Ini ada minus ya. Di kuartal pertama 2003 dan kuartal kedua 2023. Ini adalah infrastruktur pembangunan BTS atau 5G ya untuk memperkuat dan memperlebar sinyal Indosat. Untuk operasinya dia juga sangat positif sekali ya. Itu adalah hasil daripada
harga saham Indosat yang cukup naik sekali, naik tinggi ya. Tapi kita bisa jadi patokan ya, jadi perhatian kepada semua. Dari ini tidak bisa kita pakai di saham atau sektor perbankan. Jadi bisanya hanya digunakan di sektor non perbankan. Karena apa? Karena hutang sebuah perbankan itu adalah dianggap sebagai kreditur dari nasabah. Jadi tidak bisa dianggap sebagai hutang jangka panjang. Oke, itu adalah dua rasio dan dua indikator bagaimana kita menentukan saham apakah atau perusahaan apakah bangkrut atau tidak di kemudian hari. Kalau arus kas operasinya selalu negatif terus, sementara pendanaan selalu positif terus, artinya hutangnya ya dia untuk konsumsi aja, nggak ada investasi apapun. Oke, mungkin itu saja bagaimana kita deteksi perusahaan yang akan bangkrut. Saya Rizky undur diri, sampai jumpa.